Ibu mohon izin waktunya untuk wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Oh iya, Iya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan kebijakan yang ada di sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral? identifikasi ya. Ya. Kalau ada kasus atau permasalahan memang kita harus cek dulu. Jadi, kalau ini ada yang bertentangan dengan pelanggaran atau pelaksanaan aturan yang tidak pas, ya harus kita cross check juga, harus tahu masalah itu apakah ini cuma permasalahan pribadi, nah itu kita harus bisa mengetahui. Kemudian ketika nanti terjadi pelanggaran, kok ternyata ini terkait dengan aturan atau kesepakatan bersama, ya harus kita komunikasikan bersama-sama. Misalnya kalau tentang permasalahan di guru atau siswa, saya biasanya nggak cuma saya pribadi, saya tetap melibatkan teman IKS atau mungkin kalau saya perlu data yang mungkin dari bersama guru pun ya saya cari data supaya nanti saya bisa mengidentifikasi bahwa kasusnya itu benar-benar memang terjadi permasalahan atau mungkin sebenarnya bukan permasalahan tetapi dilihat, diamati atau diomongin sebagai permasalahan. Jadi harus kita cross check terlebih dahulu, cross check kemudian melibatkan pihak banyak pihak yang terkait guru. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya seperti tadi tentu saya kan sebagai kepala sekolah itu banyak sendiri. Jadi kami ada tim sekolah. Saya selaku kepala sekolah tidak karena kuasa pengguna anggaran atau satu-satunya orang yang ambil keputusan pribadi juga tetap melibatkan tim sekolah. Misalnya contohnya mengatasi permasalahan anak dan ada masalah misalnya sering kadang nggak masuk itu kita harus cross check dulu ke gurunya, guru-guru, ke wali kelasnya, ke BK juga, ke anaknya juga. Jadi kita kan ada dua sisi dari anak dan sekolah. Jadi kita harus cross check dulu. Tidak semua anak itu mungkin memang kok niat nggak masuk, niat dipelek itu kan cari data yang lengkap, kita komunikasikan, kemudian kita diskusi bersama-sama. Solusinya harus tetap mengedepankan diskusi, proses dulu dan melibatkan rekan-rekan dulu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mengatasi masalah itu dilema etika kecuali yang terlibat sama-sama benarnya, susah untuk memutuskan. Ya itu ini tetap yang pertama kita cari data dulu lah. Cari data dulu, kita cross check dulu. Memang butuh waktu lama. Dan seperti tadi pagi, nggak cuma tadi pagi ya, dari beberapa hari lalu kita menangani ada kasusnya anak yang sering kita masuk senior rahmat itu ya. Tapi ada masukan juga dari guru-guru dan wali kelasnya. Tapi anaknya itu sebenarnya baik, cuma di rumah karena orang tuanya sebenarnya nggak ada yang membangunkan kalau pagi, nggak ada yang ngurusin makan, nggak ada yang menegur ketika dia main HP terus. Nah dia memang perlu ini. Nah, satu sisi kan dia sama, atau kan lagi proses dari guru BK mungkin kok sering nggak masuk, terus ini dia melanggar mungkin ya. Tapi kan anak pun saya proses anak langsung juga kemarin, jadi dia pengennya juga tetap sekolah terus, cuma mungkin dia belum itu tadi nggak ada yang motivasi. Jadi ya anak saya ajak refleksi, ya kamu lakukan apa ini. Terus saya kan dengan wali kelas dan kiranya
anaknya sudah sepakat mau ini tetap sekolah terus, memang dia kendalanya ada di masalah waktu, nggak ada yang motivasi, tapi dan yang utama kadang makan tuh nggak naik karena mungkin bangunnya terus. Nah, tadi pagi kita cek lagi kan berjanji anaknya jadi mau berangkat terus, jadi kok pas sampai saya cek di malunya belum berangkat, terus saya anaknya ternyata sudah berangkat. Jadi kita kalau dari sisi kita tadi gini sudah potong Bu tapi melanggar aturan potongnya. Saya sudah potong Bu tapi saatnya yang kedua dimulai. sudah pendek tapi yang It's time to begin the second lesson. satu faktornya. Jadi tetap kembali pada kepentingan anak ini. Iya. Melihat kepentingan anak, sekolah harus memihak anak seperti itu. Melihat prosesnya juga. Kemudian melakukan pengujian apakah ini Kita kasih waktu kalau memang anak niat baik, ya kita maklumi karena nggak ada yang mampu. Beda kalau orang tuanya guru langsung diterke, potongnya begini. Karena anaknya itu kan lepas, jadi ya gitu kan. Kemudian ya saya tadi komunikasi dengan guru kita juga. Kita kasih waktu itu karena anaknya kan kalau aturan ini melanggar salah sudah potong tapi salah. Jadi kita kasih waktu anak. Kita harus positif thinking. oh iya, positive thinking untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar kita. Jadi tadi Kalau proses itu harus komunikasi, dua arah yang positif, tidak cuma dari yang punya bermasalah, tapi juga dari apa ya? Dia sendiri kita harus positif thinking, terus cross check, komunikasi, dan yang penting positif thinking bahwa setiap orang itu punya niat yang baik. Iya, berarti berusaha untuk memahami alasan kenapa hal itu terjadi seperti itu. Kunci terakhir untuk guru dan kepala sekolah ya harus ada satu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi? Tantangannya ya satu perlu waktu. Jadi orang itu punya rentang waktu yang beda untuk memahami, menerima sebuah kebaikan, sebuah kemanfaatan itu beda-beda. Ada mungkin yang kita harus begini, nggak bisa ini kan pelanggaran. Kita kan harus perlu waktu untuk Tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah bisa menyelesaikan langsung di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau tadi kan kita berpegang prinsip ya harus jumpa dulu, harus komunikasi dulu. Kita nggak bisa langsung selesai. Harus jadwalkan dulu, kita cari jadwal. Berarti ada Besok termasuk kasusnya apa Pak itu kan? tidak Dilaporin dulu, saya baru proses ketemu dulu. Terus saya ketemu anaknya. Lalu saya ngomong lagi dengan walinya. Saya minta wali dan bunganya pun juga ke rumah sudah. Jadi harus ada. Berarti ada harapan untuk kamu-kamu dalam menyelesaikan segala kasus entah ini dilema etika ataupun yang lain. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tadi komunikasi. Kita harus komunikasi dan bersama dengan tim sekolah. Dan juga kalau kasusnya tentang anak ya bersama dengan keluarga juga. Berarti melibatkan tidak hanya kepala sekolah, tapi juga tim sekolah, tim BKS, semua bapak ibu guru, karyawan pun kalau perlu kalau kadang-kadang karyawan juga bisa lihat. Dan orang tua keluarga. pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat
kemudian yang kedua berproses. Jadi semua anak mungkin perlu waktu karena situasi di rumahnya berbeda, perlu waktu juga untuk sesuai yang kita mau, pembelajaran yang kita mau seperti apa gitu. Termasuk yang perlu waktu untuk mungkin juga Bapak Ibu karyawan kita itu kita pun juga kadang perlu waktu karena pemahaman yang perubahan mindset itu juga mereka nggak bisa langsung tapi tetap konsisten untuk diskusi dan diskusi dan Tetap positif thinking untuk mendapatkan hasil yang positif saja gitu. Demikian Bu, terima kasih atas waktunya dan wawancara hari ini. Ya, semoga dapat menjadi pembelajaran untuk saya dan terima kasih. terima kasih, semoga sukses Ya, kegiatannya. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi. Mohon izin Bapak, ini kami bertiga dari Guru Penggerak Angkatan 9. Yang pertama ada Bu Geta, Wiwi, dan saya. Pada pagi hari ini bermaksud ingin mohon izin waktu Bapak sebentar untuk bisa kami wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Itu Bapak, diizinkan ya Pak? Oh, saya izinkan dan saya ucapkan terima kasih atas upaya panjenengan untuk mengembangkan diri dari SMP ini. Mudah-mudahan dari wawancara ini ada hal yang bisa dipetik dan menjadi inspirasi bagi panjenengan selaku guru penggerak angkatan 9 meskipun masih calon. Silakan, ada yang perlu ditanyakan? Iya, nanti kami akan bertanya secara bergantian Bapak. Oh, boleh. Ya, kami persilahkan untuk Yang pertama, biasanya kalau di sekolah ini ada kasus-kasus untuk yang dilema etika atau bujukan moral, caranya mengidentifikasi sebagai kepala sekolah bagaimana Pak? Ya, kan kita punya bagian-bagian dari sekolah itu kan punya lembaga, ada walinya, kemudian guru, kemudian sudah ada BD. Jadi dari masing-masing ini tadi, unsur-unsur ini tadi kan ada kedekatan langsung dengan para siswa, menemui suatu kasus-kasus. Nah, terkadang kemudian dari kasus-kasus ini Bapak Ibu guru akan menyelesaikan suatu permasalahan kasus ini. Kadang juga dari kasus ini kan ada usulan dari Bapak Ibu guru yang lain. Nah, semuanya sama-sama baiknya lah itu kemudian dikonsultasikan dengan kepala sekolah hal yang baik yang seperti apa. Nah, ini mekanismenya adalah seperti itu. Tapi kalau misalkan Mas bisa ditangani dan itu dikomunikasikan sudah baik, maka itu bisa berjalan. Biasanya yang dilakukan oleh pihak BP bekerjasama dengan wali menginformasikan ke BP atau BP pun juga mengkolaborasikan atas suatu permasalahan sesuai dengan wali, kemudian melakukan suatu tindakan pengawasan. Kecuali kalau ada diplomatis itu baru kepala sekolah. Itu Mbak Geta. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Wiwi. Untuk selama ini ketika ada kasus-kasus yang dua-duanya kepentingannya sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, untuk mengambil keputusannya itu seperti apa ya Pak? Untuk hal-hal semacam itu nilai kebajikan yang sama-sama baiknya untuk menyelesaikan suatu kasus, kita pedomannya prinsipnya itu keterpihakan kepada siswa. Jadi melihat situasi dan kondisi siswa, apakah sama-sama baik menurut Bapak Ibu guru ini sudah tepat untuk siswa atau tidak. Begitu. Oleh karena itu kita perlu menggali latar belakang dari siswa itu, latar belakang psikologisnya, keluarganya, mungkin ada permasalahan. Nah, baru nilai kebajikan yang terbaik dari yang baik-baik ini mana yang diambil.
itu. Jadi meskipun sama-sama baik, belum tentu ini berlaku untuk semua siswa, tapi kasusnya untuk siswa-siswa tertentu. Intinya berpihak pada siswa. Selanjutnya Pak, terkait dengan hal-hal tadi, langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk yang Dewan selama ini Pak? Ya, langkah prosedur itu tadi, kalau kembali dengan pertanyaan Mbak kita itu tadi kan kita punya unsur ada guru, kemudian ada BP, kemudian ada wali kelas. Nah, kalau menjumpai hal semacam itu, maka bisa saja wali kelas, kalau misalkan wali kelas bisa menangani secara sendiri, maka bisa ditangani. Kemudian kalau tidak, maka bisa naik berkolaborasi dengan BP untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bisa saja kemudian melibatkan dengan orang tua, bila mana diperlukan, panggillah orang tua itu untuk membicarakan atau menyelesaikan suatu kasus yang terjadi pada para siswa. Kalau itu pun tidak memungkinkan untuk menyelesaikan, ada keraguan, ada kebimbangan, maka bisa maju ke kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian ya kita merundingkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Ini beberapa kasus yang sudah terjadi di SMP Negeri 6 seperti itu, untuk menangani hal-hal tentang seperti apa yang jadi keputusan, maka duduk secara bersama untuk membicarakan hal yang terbaik. Kepala sekolah meminta dari wali kelas untuk menggali latar belakang yang lebih tahu dari wali kelasnya. BP memberikan dukungan secara psikologis, kemudian kepala sekolah membuat suatu keputusan berdasarkan uraian-uraian latar belakang yang melatar belakangi anak ini terjadi kasus. Sehingga kasus satu dengan kasus yang lain, meskipun kasusnya sama terhadap anak satu dengan anak yang lain, penanganannya bisa saja berbeda berdasarkan latar belakang yang berbeda. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus di sekolah Pak? Hal yang efektif itu ya untuk kasus-kasus sekolah, ya, kasus apapun itu ya. Maka ya yang paling efektif itu kalau siswa, ya keterpihakan kepada siswa dengan menggali latar belakangnya apa yang jadi permasalahan itu. Itu kemudian kita ambil keputusannya, itu keterpihakan kepada siswa itu yang terbaik. Kalau tentang program-program sekolah, maka ya kita harus kembali kepada program kerja yang sudah disusun di awal tahun. Gitu. Tapi dalam hal ini kan lebih banyak karena kita bergerak di bidang pendidikan, orientasinya adalah anak, maka ya seperti tadi harus berpusat pada anak, keterpihakan kepada supaya anak ini ya tumbuh berkembang, tidak merasa terhakimi, dan tidak merasa dihukum, tetapi didorong supaya anak ini tumbuh berkembang, termotivasi dan menemukan yang kebajikan dengan anak ini belajar dan melakukan perubahan-perubahan atas sikap dan perilaku. Dari hal-hal yang selama ini terjadi yang sekiranya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Pak? Tantangannya kadang ya, mungkin satu dari siswa itu sendiri untuk menumbuhkan kesadaran nilai kebajikan dari anak itu kan tidak mudah. Ini satu proses yang panjang. Meskipun di tingkat pendidikan dasar di SMP ini sudah kita lakukan berkali-kali kepada anak memberikan penanam, tidak serta-merta bisa berubah, itu juga tidak. Itu tantangan yang pertama. Jadi ya, butuh suatu proses waktu. Kemudian yang kedua, mungkin dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru punya mindset pendirian yang menurut konsepsinya itu baik menurutnya, tapi terkadang juga tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, ini untuk mengubah mindset seperti ini pun juga repot. Artinya ya butuh waktu juga dari Bapak Ibu, tidak serta-merta kemudian mudah untuk berubah pikiran. Apalagi sekarang kan ada inspirasi di PMM itu, Bapak Ibu Guru juga belum tentu kok kemudian secara tekun mempelajari kemudian mengubah mindset juga
Kemudian tantangan dari orang tua, kadang orang tua juga kepeduliannya itu kurang. Kepeduliannya kurang itu dalam pengertian orang tua ini kurang dalam hal pengawasan di anak, atau kurang dalam memberikan motivasi di anak, atau kurang dalam hal pendampingan kepada anak, sehingga ketika anak itu berangkat sekolah ya merasa bahwa pendidikan ini ya tanggung jawab sekolah. Sebenarnya tidak seperti itu. Tumbuh berkembang anak itu tidak hanya secara akademis tapi juga nilai-nilai karakternya juga perlu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu. Ya, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian atau langsung diselesaikan di tempat, atau ada jadwal tersendiri, dan bagaimana tentang bentuk dan prosedur yang dijalankan, Pak? Ya, kalau terjadwal ini kan karena kasus ya, kasus dilematis ya, kasus ini kan munculnya juga tidak terjadwal, sehingga tidak membuat jadwal secara khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus. Maka ya penyelesaiannya per kasusistik itu, di mana kasusnya muncul, dan ini dilakukan secepatnya oleh kepala sekolah. Saya selaku kepala sekolah, untuk kalau muncul kasus-kasus itu ya segera ditangani, segera diselesaikan. Artinya muncul kasus ya segera diproses begitu. Upayakan penyelesaiannya ya segera selesai. Kalau tidak butuh proses ya kita harus dampingi sampai selesai. Berarti ada targetnya ya Pak? Ya harus selesai. Jadi kalau ada suatu kasus-kasus ya diselesaikan, saya kontrol, saya monitoring sampai selesai. Jadi tidak tunggu berkembang kasus ini berkembang melebar. Ya. Dan prosedurnya ya seperti itu tadi. Jadi kami meminta dari wali kelas itu melakukan pendampingan. Kalau pendampingannya itu terjadwal, jadi kalau tiap Jumat minggu terakhir itu masuk ke kelas untuk melakukan pendampingan apapun yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu bersama murid itu bisa. Kalau muncul suatu kasus bisa dilakukan. Dan juga dari BP itu kan juga terbuka selama jam dinas itu kan bisa, atau kan bahkan bisa di luar jam dinas itu kalau dari para siswa itu mau mengungkapkan permasalahan pada dirinya yang menimpa dirinya kepada BP itu kan juga terbuka disampaikan. Jadi 24 jam istilahnya seperti itu. Jadi kemudian BP kan mengidentifikasi permasalahan ini, permasalahan ini bagaimana itu, kemudian bila mana bisa diselesaikan ya diselesaikan oleh BP. Kalau tidak kolaborasi dengan wali kelas. Kalau kemudian wali kelas ada pertimbangan untuk menyelesaikan walaupun itu baik, BP juga baik, tapi kalau muncul suatu dilematis ya maka bisa naik ke kepala sekolah. Begitu. Selanjutnya, apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Pak Kepala untuk mengambil keputusan kasus-kasus di sekolah? Tentu ada ya. Karena untuk kasus-kasus ini kan tidak selesai oleh kepala sekolah semata, jadi kan harus kolaborasi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat. Ya, pihak di sini kan dari Bapak Ibu guru, ini dari unsur BP, dari unsur BKS, kemudian dari unsur orang tua, dan juga dari siswa itu juga kerjasamanya dan sebagainya. Itu kan dari siswa juga. Jadi tidak bisa kepala sekolah menyelesaikan sendiri tidak, tapi juga harus melibatkan dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, orang tua, guru, siswa, dan juga karyawan pun bila mana diperlukan. Komite itu pun juga. Pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan ini tadi, pembelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etik ini ya, seperti apa gitu Pak? Kita harus memahami bahwa setiap anak itu adalah unik, sehingga suatu kasus dengan orang yang berbeda ini terkadang cara penyelesaiannya berbeda. Intinya guru harus mengubah mindset, termasuk juga kepala sekolah mengubah mindset. Mindsetnya adalah sekarang kita ini menghamba pada siswa, orientasinya adalah pada siswa, berpusatnya pada siswa.
Terkadang kalau kita melihat pendidikan sekolah lama, itu terkadang penyelesaiannya dilakukan untuk semua siswa, sehingga siswa ini menerimanya satu dengan yang lain berbeda. Ada yang merasa terhakimi, ada yang merasa terhukum, ada yang merasa pada perasaan terbuli, kan bisa saja seperti itu. Kita lebih pola pendekatannya adalah lebih ke humanis, harus memahami aspek psikologis anak dan tahap perkembangan anak dan potensi serta kemampuan anak itu yang berbeda-beda, tingkat perkembangan kedewasaan secara psikologisnya. Ini yang lebih utama kita harus belajar dari itu. Wah, mantap sekali Bapak interview untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dalam kepemimpinan untuk mengambil keputusan, terutama ketika mengalami dilema etika. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini membawa manfaat kepada kita semuanya. Ya, untuk wawancara kali ini saya tutup, Bapak, saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak luangkan kepada kami. Sukses selalu ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak.